Bismillahirrahmanirrahim. Qaulatina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa ila hadrati jami'i mu'allifil kutubi wa musannifiha wa syariha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan perintah Allah, masih diberikan kekuatan, taufik dan hidayah. Semoga Allah senantiasa memberikan semangat istiqomah kepada kita semua untuk menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya. Sholawat dan salam terlimpah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sholawat semoga sampai kepada para anbiya, para mursalin, para malaikatul muqarrabin, para syuhada, para aulia, para sholihin. Semoga salam juga sampai kepada ayah dan ibu kita, pun juga salam semoga sampai kepada kedalaman ruhaniyah dan jiwa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Bapak yang saya hormati, seperti biasa kita melanjutkan materi pada minggu yang lalu. Saya ingin menegaskan kembali bahwa seperti apa yang ditanyakan kemarin sama Pak Haji Januar, yang memandikan mayit itu yang pertama itu al-abbu, summal jaddu, summal ibnu, summa ibnul ibni, summal akhu, summa ibnul akhi. Ini yang utama nih. Berarti ketika seorang yang meninggal itu masih punya ayah, berarti yang paling berhak memandikan itu ayahnya. Terus summal jaddu, lalu kakeknya kalau masih punya kakek. Kakeknya enggak ada, summal ibnu, berarti anak laki-laki dari orang yang meninggal. Summa ibnul ibni, berarti anak laki-laki dari anak laki-laki. Berarti apa? Cucu laki-laki ya. Ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti cucu dari orang yang meninggal. Gak ada bapak, ya. Kalau ada bapak, ada kakek, ada anak laki-laki, kemudian ada anak laki-laki dari anak laki-laki, ya udah bareng ikut mandiin. Summal akhu atau summal akhi, berarti saudara laki-laki, saudara laki-laki sekandung, bukan saudara laki-laki ipar, tapi saudara laki-laki sekandung. Kalau enggak sebapak lah, yang lebih kuat tuh sebapak. Summa ibnul akhi, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, berarti siapa? Ini bahasanya gini ya. Summa ibnul akhi, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki, berarti siapa? Ponakan laki-laki.
Summal ammi, terus paman. Paman. Jadi kelompoknya kelompok laki-laki. Summal ammi, terus paman. Summa ibnul ammi, berarti masih ponakan ya, masih ponakan. Bukan ponakan, ibnul ammi sepupuan ya, anak laki-laki dari paman laki-laki. Ya namanya paman berarti laki-laki. Kalau perempuan berarti apa? Bibi. Kalau di Betawi apa? Encing. Encing apa encang? Kalau encang itu uwa ya. Kalau di Jawa berarti Pak Le. Ya, Pak Le. Pak Le, kalau Pak De uwa. Summa ibnul ammi, itu anak laki-laki dari paman laki-laki. Kenapa? Li'annahum ahaqqu bis-shalah. Karena mereka lebih berhak untuk mensolatkan. Kelompok laki-laki. Kemudian juga ada al-asobah. Kalau dalam ilmu waris itu ada yang disebut asobah. Sisa dapat warisan, tapi asobah bisa jadi lebih banyak. Yang dimaksud asobah di sini adalah kelompok laki-laki sedarah. Kelompok laki-laki sedarah berarti terus itu kaitannya yang memandikan. Selanjutnya kita membahas kesunahan memandikan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Tundabu fi ghuslil mayyiti asya'un. Ahaduha tikrarul ghusalati ila thalathin. Kesunahan nih, sunnahnya mengulang basuhan sampai tiga kali. Yang wajibnya satu kali. Kayak kita wudhu nih, wudhu satu kali basuhan sah nggak? Yang penting ta'ummu gusla wajib. Jadi semuanya terbasuh. Bihaitsu ta'ummu kullu ghuslatin minha jami'a badanil mayyit. Sekiranya sudah menyebarlah rasanya air itu atau kumbahan gitu, dari yang tiga itu atau dari cucian itu, jami'a badanil mayit, kepada seluruh badan mayit. Kalau sekali ya, kalau cuma gayung kecil mah ya enggak. Ya di situ mah gimana ininya aja gitu kan. Kalau memang gayungnya kecil, dan kayaknya nggak mungkin juga kalau cuma satu kali pakai gayung. Karena dalam posisi si mayit itu kan rapat ke situ. Kalau cuma satu kali, kalaupun dituangkan air yang satu ember umpamanya, tapi alon-alon, jangan kayak ngebanjur kucing biar pergi ya. Jadi alon-alon, kemungkinan kecilnya belum rata air itu. Makanya tiga. Bil kaifiyatil ati bayanuha wa ihdal ghusalati as-salasi allati ta'ummu jami'al badani fard. Jadi yang penting kefarduannya itu dari salah satu yang tiga basuhan itu, yang penting yang satu yang atap. Pokoknya nih kita
kayak kita mandi nih atau wudhu. Basuhan pertama belum, basuhan kedua belum. Nah, yang ketiga itu walaupun sebagai penyempurna basuhan, rata airnya dengan yang ketiga. Berarti yang dihitung yang satunya, yang mengesahkan, yang menimbulkan sahnya itu yang satu. Tapi ada kesunahan witir, ada kesunahan ganjil gitu. Kalaupun dua umpamanya rata tapi disunahkan ganjil. Wal buslatani allatani ba'daha mandubatani. Jadi yang dua ini termasuknya masuk kepada mandubah atau masnunah, sunnah. Jadi yang padunya yang pertama, yang artinya yang menentukan sudah ratanya itu ketika katakanlah sur, berarti yang menentukan sudah ratanya air itu di basuhan yang ketiga atau yang keberapa aja. Belum rata ya keempat. Ternyata keempatnya rata, tetap tambahin sampai yang kelima, karena sunnahnya sunnah witron, sunnah ganjil. Ya ada bahasa sunnah. Kalau bahasa madhab Hambali mah ada apa namanya, la farqa ba'indahum bainal mandubi wal masnuni, ya sunnah ya mandub gitu. Nah, gimana kalau sudah rata? Wa mata gusilal mayyitu salasa ghusalatin ammat kullu ghuslatin minha jami'a badanihi wa nadhafa badanuhu biha fa innahu yukrahu ayyuzada 'alaiha kama yukrahu ayyan anha. Kalau sudah 3 basuhan itu sudah rata, ammat kullu ghuslatin minha jami'a badanihi, itu makruh ditambahi. Kayak kita wudhu nih. Memang kalau wudhu dan mandi pun samalah. Jadi ada yang disebut dengan ghalabatul dzon, yakin bahwa itu sudah rata, yakin sudah rata. Kalau fikih kan begitu, yakin sudah rata, pokoknya basuhan 3 kali, udah yakin tuh, ya udah. Kalau merasa belum rata, kita wudhu ataupun mandi, baik mandi kita pribadi maupun memandikan mayit, gitu. Terus yakin, tidak boleh, jangan ditambah. Fa innahu yukrahu ayyuzada 'alaiha. Jadi makruh hukumnya makruh. Tapi nggak apa-apa kalaupun ditambah, tapi tetap harus ngambil angka ganjil, ya ganjil. Begitu juga dikurangi, jangan dikurangi, apalagi kalau dikuranginya memang air itu belum rata. Nah, gimana kalau ternyata 3 kali? Amma idza lam yanzif al badanu bis salasil al madhkurati al mustawibati li jami'il badan fa innahu yundabu ayyuzada 'alaiha hatta yanziful badanu biduni adadin muayyani. Jadi kalau ternyata belum bersih lah ya, belum bersih, udah 3 kali bisalatil madhkuratil mustawibati li jamil badani, ternyata belum bersih, udah rata tapi belum bersih. Nah, kan patokannya bersih. Umpamanya si mayit ini masih ada kotorannya, mungkin ada darah yang netes atau pokoknya ada kotoran dah.
fa innahu yundabu itu ayuzada alaiha hatta yanlifal badanu biduni adadin wa tanpa hitungan yang ditentukan. Walakin yundabu antantahiya aziyadah ila witrin, tapi disunahkan untuk menambah dengan tetap ganjil. Ya kalau masih ada kotoran terus sampai yakin kotorannya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan najis. Fa in hasalat tanziful badani bi arba'in zida 'alaiha khamisatun. Nah, ini kayak tadi ketika sudah 2, sudah selesai, sudah bersih, sudah ini, tetap tambahin menjadi 3 kali. Ternyata 4 sudah hasil bersihnya badan bi arba'in dengan 3 kali basuhan zida alaihi khamisah. Jadi tetap ditambahin sampai yang kelima. Wa hadzal hukm muttafaqun alaihi inda Syafi'iyah. Syafi'iyah seperti itu, ngejar kan ganjil. Hanafiyah dan Syafi'iyah itu sepakat ketika membasuh yang hitungan genap toh sudah rata tuh, atau sudah bersih tapi kemudian ditambahin lagi karena mungkin masih ada ragu, padahal udah bersih tapi ada yang ragu, udah lagi aja dah. Tetap hitungannya supaya mendapatkan husulus sunnah dengan hitungan yang ganjil. Nah, gimana kalau pendapat Malikiyah nih? Malikiyah sama Hambaliyah. Ya pada dasarnya ketika kita ini ya, silahkan mau ngambil madzhab Hanafi silahkan. Ambil Syafi'i silahkan. Ini taja ila ghuslatin rabi'atin ghuslahu arba'a marrah. Kalau arba'a marrah kan biasanya kita memandikan itu pakai dedaunan ya. Daun apa disebutnya? Ada yang disebut ma'ul qoroh. Kalau ma'ul qoroh itu air yang murni. Terus ada juga yang dengan menggunakan kapur barus. Barus itu nanti di basuhan yang terakhir. Silakan. Soalnya kita mah kapur barus ketika mau dikafani ya. Atau juga bima infihi waraqun nabakin, kayu daun bidara itu daun bidara keset apa gimana ya, keset gitu. Minha takunu bil ma'il qara wa thalathatu lati padaha takunu bimin dhafin kasobun. Nah, boleh dengan apa juga silahkan, yang penting suci dan mensucikan. Minha takunu bil ma'il qoroh, ada yang sebagian dari basuhan yang 3 ataupun yang 4 itu dengan air yang murni, air steril. Wa thalathatul lati badaha takunu bimin dhofin. Min dhofin itu alat bersuci ya, kayak sabun, kita kan pakai sabun. Kenapa kalau kita kena najis mughalladhah kalau pakai sabun nggak sah? Logika bersuci, ya kan? Kenapa harus pakai tanah? Ya kan? Pasti harus pakai tanah. Nggak pakai sabun. Sunlight banyak, bersih iya, bisa bersih. Tapi suci enggak. Secara maknawi enggak. Karena punya nilai ta'abbud. Dulu pernah kita bahas dari karakter tanah itu yang bisa menghilangkan racun. Coba kita habis digigit apa namanya? Kalajengking lah.
gosok atau pakai suka dulu kan suka kita kalau lagi di kampung itu kalau kita naik pohon sirsak suka ada apa namanya tawon itu biasanya digosok pakai tanah sehingga racunnya itu nggak nyerap atau kayak kena kalajengking pakai tanah karakter tanah itu bisa menetralisir ya isi racun. Tapi ada alasan singkatnya lita'abbud, hanya punya nilai ibadah gitu aja. Abudan. Bimidhobin seperti sabun itu dibasuhan, tapi biasa-biasanya kan kita sudah dibasuh dulu set gitu kan. Bukan airnya yang dicampurin sabun. Dibasuh dulu baru udah rata semua udah kena air baru disabun tinggal ya kayak nyuci apa namanya cuci mobil kan disemprot dulu kotorannya biar hilang dulu ya basuh bait kasobun ya terus bisa di yang keempatnya ya udah selesai tuh yang keempat summa yazidu goslatan khamisatan liyasiro ada dulu gosli witron tetap sepakat para ulama agar mengambil hitungan ganjil. Innallaha witrun wallahu yuhibbu witron. Jadi Allah itu ganjil tunggal dan Allah menyukai yang ganjil. Sehingga sampai jadi patokan kita kalau ada orang pulang dari Mekah makan korma enggak boleh genap, tetap harus ganjil. Makan satu dikit berarti terus 3 biji udah ya tapi 3 ganjil Allah seneng yang ganjil fa'ilam yanzif jasaduhu bidzalika gitu dengan 4 kali dengan 5 kali belum gosalahu sitan dimintopin ma'adal ula ya, sampai ke 6 kali terus juga wazada sabi'ah liyasiro adada witron 6 kalinya sudah bersih wazada sabi'ah liyasiro al adada witron tetap ngejarnya kepada ganjil. Wa illam yanzib illa bi thamaniyatin iktasara 'alaiha wala yazidu tasiatan. Jangan sampai ke 9 dah, udah 7 dah, insyaallah. Gimana belum bersih aja? Ya udah. Kalau sampai 8 ya udah. Itu pendapat mazhab Maliki. Tetap secara witrirnya, secara ganjilnya gitu. Gimana Hambali? In lam yandib jasadul maiti bi salati salatin wajabat azyadatu alaiha ila sab'in. Tiga kali belum selesai. Wajabat, wajib hukumnya. Kalau memang belum rata gitu. Tapi kalau sudah mah ya alasannya kan in lam yanzib, kalau memang belum bersih. Kalau udah bersih mah ya sudah 3 kali cukup. Fa ilam yanzib bisab'i kana ula ayu zada alaiha tayyiban walakin nabu ayan tahiyya ila witri.
Tapi nah, semua kalau soal witirnya, soal ganjilnya itu sama ya, semua para ulama sama. Tapi patokan dasarnya yang menjadi targetnya adalah ayyuzada alaiha hatta yantiya. Yang penting suci, bersih dan suci. Nggak ada sisa-sisa kotoran, tidak ada yang menghalangi airnya datang. Itu masalah kesunahan atau sesuatu yang sunnah di dalam memandikan mayit. Yang kedua, al-mandubatu ayyaj'ala fi ma'il ghuslatil akhirah kafuron. Atau ayyuj'ala di sini. Ayyuj'ala fi ma'il ghuslatil akhirati kafurun wa nahwuhu minat thayyib. Kafur itu kafur barus. Itu di akhir. Dia suka pakai minyak kan? Kayak minyak wangi. Sering bisa kalau minyak yang khusus buat mayit itu biasa minyak apa tuh yang merah-merah gitu namanya? Ya? Iya. Atau anak muda mengatakan minyak nyong-nyong. Emang goyah lumayan. Kemudian minat thayyib wa nahu dan sebangsanya lah. Kafur. Bukan kafur itu, bukan kafur buat nulis, bukan. Kafur di sini adalah kafur barus yang memang nyengat gitu. Ila annal kafura afdalu. Kafur itu lebih utama gitu. Gimana kalau basuhan pertama? Amma ghairul ghuslatil akhirati, adapun basuhan selain basuhan yang akhir fayundabu ayyakuna bima'in fi wa rukuna wa nahwihi mimma yani. Jadi yang basuhan selain basuhan akhir itu sunahnya pakai daun bidara. Daun bidara itu bisa pakai obat juga sih. Kalau para dukun mah itu buat obat ngilangin gatal macam-macam. Yang kedua, kesunahan atau dengan sabun gitu. Gimana kalau mayitnya mayit haji? Mayit lagi proses haji, kemudian dia meninggal. Wa inna ma yatawati bi mayit muslimaiti dalam yakun mutalabbisan bil ihram lil haji. Umpamanya ada orang sedang pakai ihram sedang haji, itu memandikannya jangan pakai minyak wangi. La yudha'u fi ma'i ghuslihi thayyibun. Jadi nggak usah dikasih wewangian. Nah, gimana termasuk syahid enggak orang yang sedang haji? Insya Allah termasuk syahid dunia. Kama laukana hayyan. Wa hadza muttafaqun alaih. Dalam bawah Syafi'iyah. Jadi disamakan ketika orang dalam pakaian sedang berpakaian ihram dalam manasikul haji itu nggak boleh pakai wewangian. Kalau pakai wewangian kena dam. Cuma kalau mayit ketika pakai pemayat yang lagi haji ya nggak pakai dam juga sih. Cuma yang bagi yang hidup pakai dam. Tapi beda pendapat. Gitu. Terus yang mana yang benar ya gitu. Kita tergantung mau melihat madhab yang mana, Syafi'iyah apa Malikiyah gitu.
Jadi kalau mazhab Hanafiyah mah, Hanafiyah dan Malikiyah mensunahkan menyimpan wewangian, katakanlah minyak wangi. Wa nahwihi tima'i ghusl mayiti, di dalam air atau di air atau pada air yang untuk memandikan mayit. Sawaun kana mutalabbisan bil ihram aw la, mau sedang ihram ataupun enggak. Nah, wa dzalika li annal mayit ghairu mukallaf. Ini dalilnya semua ada. Walaupun sedang ihram, imana sikil haji itu tetap sunnah di air yang buat memandikan mayit atau buat membasuh mayit, itu sunnah tetap dikasih wewangian. Nah, alasannya apa? Li annal mayita ghairu mukallafin. Kalau mayit mah tidak mukallaf. Masih ingat? Mukallaf, antara mukallaf dengan ghair mukallaf. Masih ingat ya Pak ya? Mukallaf itu patokan dasarnya apa? Baligun akilun, balik dan berakal. Orang meninggal berakal nggak? Ya enggak, jasadnya. Wayan qati'u ihramuhu bil mauti, jadi putus orang yang berpakaian ihram sebab meninggal, sehingga tidak ada yang menghalang untuk dimandikan menggunakan wewangian. Kayak kita mau haji mau umroh, ketika kita masih berihram, jangan pakai wewangian. Yang keberapa itu tadi? Yang kedua. Kalau Malikiyah, innahu yalzamu an takunal ghuslatul ula bil ma'il qara. Wa dzalika li anna madhab at-tuhuriyatal ma yusallibuha as-sabun wa nahwuhu. Gitu. Kalau Malikiyah mah air yang dipakai untuk membasuh atau memandikan mayit itu yang pertama dengan ma'ul qoroh, air yang murni, ya, belum dicampur apa-apa. Masalah kesunahan memandikan mayit. Yang ketiga, ayyusala bil ma'il baridi illa li hajatin kasyiddati bardin au izalati waskhib. Disunahkan dengan air yang barid. Barid itu sejuk lah. Jangan kayak kita pakai air hangat. Takut jangan karena musim dingin takut mayitnya kedinginan, apa namanya? Mayit kedinginan pakai air hangat, enggak usah. Bimain, kecuali lihajatin. Ya bagi mayitnya mah, tapi ya wallahu alam, katanya kan orang yang habis dicabut nyawanya itu kan sakitnya sama dengan, lebih sakit daripada dengan habis dicacak 300 kali pedang. Rasulullah juga sakit, Rasulullah juga. Kenapa kok Rasulullah orang yang dicintai Allah meninggalnya sakit? Menunjukkan bahwa umatnya seperti itu, bahwa umatnya akan merasakan sakit sakaratul maut.
Di sisi lain Rasulullah sebagai kekasih Allah, di sisi lain sebagai Nabi, sebagai Rasulullah, tapi di sisi lain sebagai manusia biasa. Artinya menanggung gitu, menanggung. Rasulullah menanggung rasa sakit. Oh ternyata umatku itu seperti merasakan. Para nabi mah enak, meninggalnya ada nego-nego, ada negosiasi dulu. Nabi Musa ada nego, ya kan? Nabi Idris nego, Nabi Ibrahim nego. Makanya Nabi Ibrahim mah ketika datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa, aku diperintahkan untuk enaknya ke Nabi itu bukan membunuh ya, untuk mencabut nyawa. Likobdin. Kayaknya Nabi Ibrahim jawab, apa iya aku ini kan kekasih Allah, Khalilullah, Khalilur Rahman, aku ini kan kekasih Allah. Apa iya seorang kekasih itu nanti akan dimatiin gitu maksudnya, bahasa gitu kan. Aku itu kekasih Allah, Khalilur Rahman, Khalilullah. Apa iya yang mencintai kemudian membunuh yang dicintainya? Nah, itu. Ya namanya malaikat kan nggak tahu diskusi Pak, ya kan? Makanya Nabi Musa juga akhirnya apa? Ya malaikat ya lapor dulu. Bahasa Nabi Ibrahim ini disampaikan kepada Allah. Ya Allah, apa iya seorang yang dicintai oleh Allah, apa iya Allah akan mematikannya gitu kan. Akhirnya perintah lagi, udah sampai, apa enggak mau kamu berjumpa dengan kekasih yang mengasihimu dan yang mencintai, yaitu Allah. Ya udah akhirnya menyerah. Nabi Musa, ya orang yang pernah pengen dilihatin malaikat Israel meninggal siapa? Nabi Musa kan? Pas dilihatin, yang pertama pingsan karena malaikat Israel memperlihatkan perangainya yang serem. Nah, insya udah begitu, udah perlihatkan lagi wajah yang indah. Tergantung amal dan tergantung iman. Walaupun digambarkan bahwa cabut nyawa itu 300 kali pedang itu masih belum apa-apa, masih sakit, kan? Makanya kenapa dengan dicabut nyawa. Sakitnya. Ya ada juga yang meriwayatkan ketika orang yang beriman itu dicabut nyawa itu bagaikan rambut diambil dari tepung. Ya udah. Tapi kalau orang yang tidak beriman kufur kepada Allah, kita kayak ngambil bambu habis dipotong, yang di situ banyak bambu yang lain, ditariknya dari ujung. Bukan dari bawahnya. Oh dari ujung kan retak gitu kan. Diibaratkan seperti itu. Dan siapapun digoda, dari para nabi kayak kita, para wali pun digoda ketika meninggal itu. Sakaratul maut, apalagi kayak kita. Sering saya sampaikan dalam hadis Qurtubi itu bahwa orang yang meninggal itu datang seorang ayah, datang seorang ibu yang menawarkan mati dalam keadaan semua suhul khotimah. Sebelah kanan suruh Yahudi, sebelah kiri suruh Nasrani. Kalau yang enggak imannya kuat, makanya kenapa perlu talqin? Lakinu mautakum,
mengajari, ngasih tahu. Makanya kalimat la ilaha illallah itulah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya sunnah ditalqin, makanya sunnah dibacakan yasin. Nah, yang ketiga itu tadi, yang ketiga ayyuksala bil ma'il baridi illa li hajati, kecuali karena butuh, ada keperluan, saking dinginnya gitu. Saking dinginnya. Au izalati waskhin gitu. Berarti untuk menghilangkan kotoran. Kalau tidak dengan air hangat mungkin susah. Pakai air hangat kayak darah namanya. Darah biasanya pakai air hangat gampang. Wasafiyah seperti itu. Pada dasarnya enggak, kalau mazhab Maliki mah ya, pada dasarnya la farqa baina ayyakunal ma'u baridan aw sakhinan. Ini ya air biasa lah, air biasa. Terus kesunahan yang ketiga, ya. Ada pertanyaan? Ya, siap. Seorang suami meninggal, Ya. istrinya kan boleh menikah, boleh pakai ini kan? Ya. Kebetulan istri tiga, dua siri. Nah, yang siri itu secara umum kan nggak punya surat, Ya. apa sah boleh kan? Boleh. 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 Bukan tergantung dari istri yang pertama ini yang larang. Kalau nggak dilarang sama bini yang pertamanya boleh. Biasanya yang suka dilarang. Biasanya suka apa namanya, bini yang pertamanya nggak mau. Baru pulang ngapain begini kan? Pasti meninggalnya di bini yang tua soalnya. Boleh. Iya. Artinya kan nikah itu kan secara hukum agama kan sah. Bukan surat ya di sini. Makanya sebenarnya gini, disebut nikah siri itu karena nikahnya diam-diam. Tapi pada dasarnya nikah siri itu adalah nikah yang tiada wali, tiada saksi, itu namanya nikah siri. Kalau penjelasan Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab itu marah kepada pernikahan yang seperti itu. Nikah siri itu istilah kita karena diam. Justru nikah siri yang istilah secara syar'i itu yang nggak boleh. Karena apa? Karena nikah yang tanpa saksi. Ya, ada lagi? Ya, siap. Dalam prakteknya kebanyakan kita ini kan kalau mengujikan jenazah itu kita memanggil yang ahli ya, yang sudah biasa dan menguasai. Nah, pihak keluarga mana yang lebih afdol gitu kalau misalnya tadi itu keluarga tadi yang paling berhak itu tadi sunni dahulu memandikan secara ini, atau petugasnya kan kalau kita biasanya tugas dari dulu semacam formalitas gitu, atau dibalik gitu gimana? Yang utama itu tadi kita kalau mengikuti secara fikih, yang utama ya tadi yang bapak, terus kakek, terus ibnu anak laki-laki, terus ibnul akhi, terus dan seterusnya. Yang utama itu. Adapun ayah amil yang sudah ahlinya itu mencontohkan atau memandu lah. Namanya tetap itu. Karena yang dimaksud adalah basuhannya itu yang paling berhak. Sekarang kalau apa namanya,
Umpamanya yang pasti kalau jenazahnya atau mayitnya perempuan, umpamanya tetap yang memandikan kan biasanya yang mandu biasanya perempuan juga. Nah, tetap yang paling utama adalah itu tadi, kalau nggak ada bapak terus kakek, kalau nggak ada bapak dan kakek terus ibnu anak laki-laki. Tetap itu. Yang lain mandu aja. Mengajarilah niatnya di pandu, kemudian mencurinya dari sini dulu gitu. Karena memandikan mayit ya sambil ngobrol juga, artinya ngobrolnya ngobrol mengasih panduan boleh. Utamanya tetap yang sesuai dengan panduan fikih itu. Jadi kalau nggak ada itu ya nggak ada bapak ya kakek, nggak ada kakek anak laki-laki, nggak ada anak laki-laki anak laki-laki dari anak laki-laki. Nah yang lebih berhak. Adapun yang lain walaupun amil itu tugasnya sebagai pemandu sambil mengajari lah gitu. Ya ada lagi. Belum kita nanti masalah mensolatkan. Kayaknya kita ada bahasa sholatlah sebelum disolatkan. Kalau disolatkan mah nggak ada tuntutan. Kalau udah mayit mah kan gue mukallaf. Nyolatin kayak aku. Kalau kita makan sholat, kayaknya kita tegaskan lagi bahwa sebagian kaul mengatakan lis sholati arba'u syu'bin. Jadi dalam untuk sholat itu memiliki 4 cabang. Jadi ini perlu kita perhatikan dan kita praktekkan. Ada 4 cabang di dalam sholat yang harus kita punya. Pertama adalah hudurul qalbi, hadirnya hati, hadirkan. Kemudian wasyuhudul akli, akal, pikiran itu harus menyaksikan. Artinya nanti bacaannya begini, tapi qalbunya kita tuh. Jadi hudurul qalbi, hidupnya hati, hadirnya hati. Wa khudu'un nafsi, khudu'. Jadi ada dalam surah itu ada khudu', ada tadarru' gitu kan. Khudu. Jadi khudu itu sukunu jawarihika. Jadi sholat itu harus tenang anggotanya. Sebut khudu. Makna khudu. Jadi ada makna khudu, ada makna tawadu, ada makna khusyuk. Kalau khusyuk itu hadirnya hati. Kalau tadarru itu adanya di sujud. Khudu adanya di ruku. Kalau tawadu itu artinya tadallul, merasa hina di hadapan Allah. Tadarru itu ikhlas gitu. Plong gitu. Khalis, mukhlis. Jadi ada 4 hal. Khudu'un nafsi wa khudu'ul arkan wa hudurul qalbi rabbul hiyab. Ada 4 hal itu. Jadi ada khusyuk itu adalah apa namanya, sholat maid pun sama. Khusyuk itu hadirnya hati, khudu itu adalah tenangnya anggota, tawadu itu adalah merasa hina, tadarru itu adalah ikhlas. Loh, itu sholat. Begitu juga sholat maid. Banyak sholat maid itu ada yang sholat maid Allahu Akbar, terus berikutnya cuma Allahu Akbar. Ada yang nggak ngangkat tangan. Sholat maid. Kita mau udah jangan, ntar dianggapnya aliran baru. Nah, sholat maid takbiratul ihram mengangkat bukan takbiratul ihram, takbir yang 4-nya, yang ketiga kalinya, yang 3-nya itu nggak ngangkat tangan, ntar dianggapnya sholat mayit gaya baru.
Padahal ada yang membolehkan Allahu Akbar langsung Fatihah. Nah, kan? Terus takbir yang kedua baca apa? Sholawat. Tapi nggak ngangkat tangan, nggak Allahu Akbar gitu. Ada. Boleh. Tapi jangan dipakai. Karena umumnya begitu juga. Itu makomnya beda. Makom ubudiyahnya beda. Levelnya ya kayak kita mah nggak bisa. Tetap harus ngangkat tangan. Di sholat apapun tetap butuh 4 hal itu: khusyuk, tawadu, khudu, tadarrur. Masing-masing 4 hal. Menghadirkan hati. Jadi orang yang tidak memenuhi 4 itu disebutnya musallin lahin atau musallin sahih. Masuk orang yang sholat lupa. Apalagi kalau sholat mayit mana? Sholat mayit juga harus, sholat jenazah juga harus. Apalagi sholat jenazah tapi nggak ingat mati. Ya, iya, walau orang lagi nguburin mayit aja kita kagak ingat kita mau dikubur sih. Iya, biasa aja. Nah, hati kita kan masih agak alot hati kita, Pak. Orang nganterin yang mati aja pada bercanda-canda. Ada yang lagi baca talqin, ngerokok santai kan. Sebelum ngobrol kan hebat gitu. Umat Nabi Muhammad mah hebat. Karena udah saking pedenya dia mau masuk surga loh. Enggak soleh-soleh amat udah pasti masuk surga kita mah gitu. Kadang-kadang kepedean. Padahal justru harus berterima kasih kepada Rasulullah. Makanya itu tadi nego-nego di akhir hayatnya Rasulullah itu pengen tahu, belum tenang Rasulullah ketika umatnya masih ada 1 di dalam neraka nanti. Makanya itu dikabulin. Makanya para nabi itu punya singgasana. Seluruh para nabi itu punya singgasana ketika nanti di akhirat itu. Para nabi-nabi yang lain udah duduk semua di singgasana itu. Rasulullah enggak. Kenapa? Takut Rasulullah disuruh masuk surga duluan. Sementara masih ada umatnya yang masih tertinggal. Coba hebatnya Rasulullah, ya kan? Beda dengan. Walaupun ada lan farriqu baina ahadim mir rusuli, tapi tetap. Saya kira itu jelasan kita pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terutama kita melaksanakan kewajiban itu aja. Soal bisa, soal paham, soal hafal itu soal nomor sekian. Yang penting kita melaksanakan thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu lakukan kewajiban. Sekian, kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.